Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Langit sore di desa itu tampak muram, seakan ikut merasakan perasaan Ayu. Gadis berusia 19 tahun itu duduk termenung di teras rumahnya, menatap jalanan kecil yang biasa ia lalui untuk pergi ke sekolah. Hatinya remuk, sebab beberapa jam lalu, ia mendengar percakapan orang tuanya dengan Pak Wiryo, seorang duda kaya berusia 60 tahun. Dari balik pintu kamar, telinganya menangkap jelas kalimat yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Pak Wiryo, jika anak saya menikah dengan Anda, semua hutang keluarga kami lunas. Air mata Ayu jatuh tanpa bisa ia bendung. Ia merasa seakan semua mimpi yang ia rajut, ingin kuliah, bekerja, dan membahagiakan orang tuanya, hancur seketika. Baginya, pernikahan bukan sekadar status, tapi ikatan suci yang seharusnya lahir dari cinta. Namun kini, cinta seakan tidak punya tempat dalam hidupnya. Yang tersisa hanyalah sebuah kewajiban yang dipaksakan, demi beban hutang yang bukan sepenuhnya salahnya. Malam itu, Ayu mencoba bicara dengan ibunya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Bu, Ayu belum siap menikah. Apalagi dengan lelaki yang usianya seperti kakek Ayu sendiri." Namun ibunya hanya bisa terdiam, matanya berkaca-kaca. Lalu dengan suara lirih, ia menjawab, "Nak, maafkan ibu. Hidup kita terlalu sulit. Jika kau menolak, kita semua akan kehilangan rumah ini. Adik-adikmu tak bisa sekolah. Hanya ini jalan satu-satunya." Kata-kata itu menusuk hati Ayu lebih dalam daripada pisau yang paling tajam sekalipun. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Ayu tidak lagi bersemangat bangun pagi, tidak lagi menyentuh buku pelajarannya. Senyum cerianya lenyap, berganti dengan tatapan kosong penuh kesedihan. Teman-temannya di sekolah mulai bertanya-tanya, namun Ayu tak pernah berani menjawab. Ia hanya menyimpan semuanya di dalam dada, berharap keajaiban datang untuk membebaskannya dari belenggu. Sementara itu, kabar tentang perjodohannya mulai menyebar di desa. Bisik-bisik tetangga menusuk telinganya setiap kali ia keluar rumah. Ada yang berkomentar kasihan, namun tak sedikit pula yang menyindir. Sayang sekali, gadis secantik Ayu malah jadi istri kakek-kakek. Tapi, ya lumayan, hidupnya nanti enak. Ayu ingin menjerit mendengar kata-kata itu. Mereka tidak tahu, yang ia dambakan bukanlah harta, melainkan kebebasan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Di kamar gelapnya, Ayu menangis semalaman. Ia memandang foto ayahnya yang sudah lama tiada, berharap bisa mendapat pelukan yang menenangkan. Dengan suara serak ia berbisik, "Ayah, tolong selamatkan Ayu. Aku tidak ingin menikah dengan orang yang tidak aku cintai." Namun malam hanya menjawab dengan keheningan. Dan di dalam hati kecilnya, Ayu sadar bahwa perlawanan mungkin hanya akan berujung pada kehancuran keluarganya. Hari demi hari berlalu, dan tanggal pernikahan Ayu semakin dekat. Desa itu ramai membicarakan kabar besar tersebut. Di rumah, persiapan sudah mulai dilakukan, kain pelaminan dijemur, hidangan mulai dipersiapkan, dan undangan tersebar ke seluruh tetangga. Namun di balik semua itu, hati Ayu semakin hancur. Ia berjalan dengan langkah gontai, seolah setiap detik hidupnya menyeret rantai berat yang tak bisa dilepaskan. Senyum orang-orang sekitarnya baginya hanyalah ejekan yang menyakitkan. Pada malam sebelum hari pernikahan, Ayu mencoba kabur dari rumah. Dengan langkah gemetar ia menyusuri jalan setapak menuju rumah sahabatnya, berharap bisa mencari pertolongan. Namun langkahnya terhenti ketika ibunya mengejarnya dengan wajah penuh air mata. "Ayu, jangan pergi. Kalau kau lari, hutang kita akan ditagih besok juga. Kita bisa kehilangan semuanya. Nak, tolonglah keluarga ini." Suara ibunya yang lirih, bercampur dengan tangisan, membuat Ayu tak sanggup melawan. Ia hanya bisa terjatuh, menangis di pelukan ibunya, pasrah pada takdir yang semakin dekat. Keesokan paginya, rumah Ayu dipenuhi orang. Suara tabuhan gamelan bergema,
pakaian pengantin sudah disiapkan, dan para tamu berdatangan. Ayu duduk di kamar dengan wajah pucat, matanya bengkak karena semalaman menangis. Hatinya berteriak ingin kabur, namun tubuhnya tak berdaya. Saat perias menempelkan riasan di wajahnya, Ayu menatap cermin dan hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Apakah ini aku? Gadis yang dulu penuh harapan, kini hanya boneka yang dipaksa tersenyum, batinnya lirih. Prosesi akad nikah berlangsung dengan cepat, seolah waktu berlari tanpa belas kasih. Ayu duduk di samping Pak Wiryo yang berwajah tenang, sementara tangannya gemetar di atas pangkuan. Ketika penghulu bertanya, apakah engkau rela dinikahkan dengan Pak Wiryo? Suara Ayu nyaris tak terdengar, hanya desahan pasrah yang keluar dari bibirnya. Para tamu bersorak bahagia, sementara di dalam hatinya, Ayu merasa seperti dikubur hidup-hidup. Di malam pertama, Ayu hanya bisa menatap langit-langit kamar pengantin dengan mata kosong. Tubuhnya terbaring kaku, hatinya terasa membeku. Namun, sesuatu yang tak ia duga terjadi. Alih-alih mendekatinya dengan nafsu, Pak Wiryo justru duduk di kursi dekat ranjang dan berkata lembut, "Ayu, kau tak perlu takut. Aku tahu ini semua bukan pilihanmu. Aku hanya ingin menjagamu, bukan menyakitimu." Kata-kata itu membuat Ayu tercekat. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari lelaki tua yang kini resmi menjadi suaminya. Hari-hari setelah pernikahan terasa berat bagi Ayu. Ia masih merasa asing di rumah besar Pak Wiryo, rumah yang begitu sepi meski dipenuhi harta. Setiap malam, ia hanya duduk di sudut kamar, menatap jauh keluar jendela, merindukan kebebasan yang pernah ia miliki. Namun, satu hal yang membuatnya bingung adalah sikap suaminya. Tidak sekalipun Pak Wiryo mencoba memaksa atau mempermalukannya. Lelaki tua itu justru selalu memperlakukan Ayu dengan penuh hormat, seolah Ayu adalah anak gadis yang harus dijaga, bukan istri yang dituntut sepenuhnya. Suatu sore, ketika Ayu termenung di halaman, Pak Wiryo menghampirinya dengan senyum lembut. Ia membawa segelas teh hangat dan berkata, "Ayu, aku tahu kau tidak mencintaiku. Jangan paksa hatimu, yang penting kau tetaplah jadi dirimu. Kalau kau masih ingin sekolah, aku akan biayai. Kalau kau ingin membantu keluargamu, katakan saja. Aku hanya ingin melihatmu bahagia." Kata-kata itu membuat hati Ayu bergetar. Ia tidak percaya, lelaki yang ia benci karena paksaan pernikahan ini ternyata begitu tulus dan mengerti perasaannya. Malam itu, Ayu sulit tidur. Air matanya jatuh lagi, bukan karena kesedihan, melainkan karena kebingungan. Dalam hatinya, muncul perasaan yang bertolak belakang. Ia masih sakit hati karena dipaksa menikah, tetapi perlahan muncul rasa iba dan kagum pada kebaikan suaminya. Kenapa Tuhan menempatkanku di posisi ini? Apakah mungkin ada rencana lain di balik semua penderitaan ini? Batinnya penuh tanda tanya. Hari-hari berikutnya, Pak Wiryo mulai menunjukkan kepedulian yang nyata. Ia membantu membiayai sekolah adik-adik Ayu, memperbaiki rumah ibunya, bahkan sering menolak tawaran orang-orang yang hendak menghina keluarga Ayu. Perlahan, tetangga yang dulu suka mencibir, kini justru memuji kehidupan Ayu. Namun bagi Ayu, semua itu bagai pedang bermata dua. Ia memang terbebas dari hinaan dan kesulitan, tetapi ia juga terjebak dalam ikatan pernikahan yang tidak pernah ia pilih. Di tengah kebimbangan itu, Ayu mulai menyadari sesuatu, kebahagiaan ternyata tidak selalu datang lewat jalan yang ia inginkan. Ada rahasia besar dalam setiap takdir yang Tuhan tuliskan. Dan meski ia belum bisa menerima sepenuhnya, benih kecil bernama rasa hormat dan rasa percaya mulai tumbuh di hatinya untuk lelaki yang kini menjadi suaminya. Suatu hari, ketika Ayu sedang berbelanja di pasar, ia bertemu dengan Raka, teman lamanya sejak SMP. Raka adalah pemuda sebaya yang dulu diam-diam disukainya. Tatapan mata mereka bertemu, dan seketika hati Ayu bergetar. Raka masih sama seperti dulu, ramah, penuh semangat, dan kini bekerja sebagai guru honorer di desa. Mereka berbincang sebentar, dan dalam pertemuan singkat itu, Ayu merasakan sesuatu yang lama terkubur muncul kembali. Namun kebahagiaan kecil itu segera berubah menjadi pedih.
Raka menatap Ayu dengan sorot mata penuh iba saat mengetahui bahwa ia kini telah menjadi istri Pak Wiryo. "Ayu, kenapa hidupmu harus seperti ini? Kau pantas mendapat seseorang yang sebaya, bukan?" Kalimat itu tak selesai, tapi cukup membuat hati Ayu perih. Ia hanya bisa tersenyum pahit, lalu berpamitan cepat-cepat. Saat melangkah pergi, dadanya terasa sesak, seakan luka lama yang belum pernah sembuh kembali terbuka. Malamnya, Ayu termenung di kamarnya. Bayangan wajah Raka terus terlintas di pikirannya, membuat hatinya semakin kacau. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah kebahagiaan sejati pernah menjadi miliknya. Namun tatkala matanya terarah pada sosok Pak Wiryo yang sedang duduk membaca Al-Quran di ruang tengah dengan cahaya lampu temaram, Ayu merasakan kehangatan yang berbeda. Ada rasa tenang, ada rasa aman, meskipun tidak sama dengan cinta yang ia bayangkan. Konflik batin itu terus menghantui Ayu. Di satu sisi, hatinya masih merindukan cinta muda yang penuh gairah. Di sisi lain, ia mulai menyadari bahwa lelaki tua yang kini menjadi suaminya telah banyak berkorban demi dirinya dan keluarganya. Apakah aku akan mengkhianati kebaikan yang tulus itu? Atau apakah aku berhak mengejar cinta yang sesungguhnya? Ayu bergumul dengan perasaan yang semakin rumit, malam demi malam. Dan tanpa ia sadari, keraguannya mulai membentuk jalan baru dalam hidupnya, jalan yang bisa mengantarkannya pada kebahagiaan, atau justru kehancuran yang lebih besar. Hari-hari Ayu semakin berat. Pertemuannya dengan Raka membuat hatinya bimbang, namun ia berusaha menahan diri agar tidak mengecewakan suaminya. Meski begitu, diam-diam ia masih sering bertukar kabar dengan Raka setiap kali bertemu di pasar. Semua berjalan aman, sampai suatu sore, ketika Pak Wiryo tanpa sengaja melihat Ayu berbicara cukup lama dengan Raka di sudut jalan desa. Dari kejauhan, tatapan Pak Wiryo penuh luka, meski ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Malam itu, suasana rumah begitu sunyi. Ayu merasa ada sesuatu yang berbeda dari sikap suaminya. Biasanya, Pak Wiryo selalu menyapanya lembut, namun kali ini ia hanya duduk diam, menatap lantai dengan wajah murung. Ayu memberanikan diri bertanya, "Pak, apakah Bapak marah pada Ayu?" Lelaki tua itu tersenyum tipis dan menjawab, "Tidak, Ayu. Aku hanya takut, kalau kau suatu hari benar-benar pergi meninggalkanku." Ucapan itu membuat Ayu terdiam, seolah hatinya ditikam rasa bersalah. Beberapa hari kemudian, Ayu menemukan sebuah kotak kayu di lemari kamar suaminya saat sedang membersihkan. Di dalamnya terdapat buku harian lusuh. Rasa penasaran membuatnya membuka lembar demi lembar, dan disitulah ia mengetahui rahasia besar yang selama ini tidak pernah diungkapkan. Ternyata, Pak Wiryo menikahinya bukan sekadar karena hutang orang tuanya, melainkan karena ia merasa memiliki hutang budi kepada mendiang ayah Ayu, yang dahulu pernah menyelamatkan nyawanya dari kecelakaan di sungai. Ayu terisak membaca tulisan itu. "Aku tahu Ayu mungkin akan membenciku. Tapi setidaknya, aku bisa menepati janji pada sahabatku, menjaga anak gadisnya agar tidak sengsara di dunia ini." Hati Ayu hancur sekaligus terenyuh. Selama ini ia mengira pernikahan itu hanya sebuah transaksi, ternyata ada alasan mulia yang tersembunyi di baliknya. Sejak saat itu, pandangan Ayu terhadap suaminya berubah. Ia masih memendam rasa cinta yang tak terbalas pada masa lalunya, tetapi kini hatinya mulai terikat oleh rasa hormat, iba, dan rasa kagum. Ia sadar, hidupnya memang dipaksa, namun di balik paksaan itu tersimpan kasih sayang yang jauh lebih dalam daripada sekadar cinta muda. Sejak membaca buku harian itu, hati Ayu semakin gelisah. Malam-malamnya kini diwarnai tangisan pelan, bukan lagi karena penolakan terhadap takdir, melainkan karena rasa bersalah yang menyesakkan. Ia teringat bagaimana dirinya sering mengeluh, bahkan membenci suaminya, padahal lelaki tua itu selama ini hanya berusaha menepati janji pada ayahnya. Ayu merasa berdosa karena sempat mengizinkan hatinya terbuka untuk Raka, sementara di sisi lain ada seseorang yang dengan tulus menjaganya tanpa pamrih. Namun takdir kembali menguji Ayu. Raka semakin sering mencoba mendekatinya. Suatu sore, Raka memberanikan diri berkata, "Ayu,
aku tahu hidupmu tidak mudah. Tapi jika kau mau, aku siap menunggumu. Aku ingin kau bahagia, bukan terkurung dalam pernikahan yang kau sendiri tidak pilih." Kalimat itu membuat Ayu semakin bingung. Dadanya terasa sesak, seakan ia harus memilih antara cinta yang lama terpendam, atau ketulusan seorang lelaki tua yang telah berkorban begitu banyak untuknya. Malam itu, Ayu menangis di hadapan suaminya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Pak, Ayu belum menjadi istri yang baik. Hati Ayu masih sering goyah. Kadang Ayu merasa ingin hidup seperti gadis lain, punya cinta yang sebaya." Ia menunduk, takut melihat reaksi Pak Wiryo. Namun lelaki tua itu hanya terdiam, lalu tersenyum getir. "Ayu, aku sudah tua. Aku tidak bisa memberimu masa muda yang penuh tawa. Tapi aku bisa berjanji, aku tidak akan pernah menyakitimu. Jika suatu hari kau menemukan kebahagiaanmu, bahkan jika itu bukan denganku, aku rela." Kata-kata itu menusuk hati Ayu lebih dalam dari apapun. Ia tak menyangka, di usianya yang senja, suaminya masih mampu menunjukkan cinta yang begitu ikhlas, cinta yang tidak mengekang, cinta yang rela melepaskan demi kebahagiaan orang lain. Justru dari pengakuan itu, Ayu mulai menyadari bahwa ketulusan adalah bentuk cinta paling agung, jauh lebih berharga daripada sekadar perasaan sesaat. Di titik itu, Ayu tahu hidupnya akan berubah. Ia berdiri di persimpangan jalan, di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan, mengikuti cinta masa lalunya bersama Raka, atau bertahan bersama lelaki tua yang mencintainya dengan tulus. Apapun pilihannya nanti, ia sadar bahwa hidupnya tidak lagi sama. Air mata menetes di pipinya, menandai awal dari keputusan besar yang akan menentukan masa depannya. Hari itu, kabar mulai beredar di desa bahwa Ayu sering terlihat bersama Raka. Bisik-bisik tetangga semakin kencang, menuduhnya tak setia pada suaminya. Meski Ayu tak pernah melangkah lebih jauh dari sekadar berbicara, gosip itu menyebar seperti api yang membakar. Di hadapan masyarakat, nama baik keluarga Pak Wiryo ikut tercoreng. Hati Ayu semakin hancur, karena tanpa sadar, ia telah melukai lelaki yang selama ini berusaha menjaga kehormatannya. Raka, yang semakin terdesak oleh cintanya sendiri, akhirnya mengajak Ayu membuat keputusan. Di tepi sawah yang sunyi, ia menggenggam tangan Ayu dengan tatapan penuh harap. "Ayu, aku tidak peduli pada gosip orang. Aku hanya ingin kau memilih. Jika kau mau pergi bersamaku, aku akan melindungimu. Kita bisa hidup sederhana, tapi penuh cinta. Tinggalkan semua ini, tinggalkan dia." Kata-kata itu mengguncang hati Ayu. Sebagian dari dirinya ingin lari, namun, bayangan wajah suaminya selalu muncul, mengingatkan pada janji dan pengorbanan yang begitu tulus. Malamnya, Ayu memberanikan diri bicara pada Pak Wiryo. Dengan air mata berlinang, ia mengaku semuanya, tentang pertemuannya dengan Raka, tentang perasaan yang masih bercampur aduk, dan tentang desakan hati yang membuatnya bimbang. Suasana begitu hening setelah pengakuan itu. Namun bukannya marah, Pak Wiryo hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayu, aku sudah menduga semua ini. Kau masih muda, wajar bila hatimu goyah. Aku tidak akan memaksamu. Jika kau ingin pergi bersamanya, aku akan relakan. Tapi ingatlah, bukan cinta sejati bila dimulai dengan pengkhianatan." Kata-kata itu menusuk hati Ayu. Ia menangis semakin keras, merasakan perih yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Justru ketulusan itulah yang membuatnya tak sanggup meninggalkan lelaki tua itu. Ayu menyadari, cinta yang ia cari selama ini mungkin bukanlah pada sosok sebaya yang menawarkan mimpi indah, melainkan pada seseorang yang diam-diam menjaga, berkorban, dan bahkan rela kehilangan dirinya demi kebahagiaan Ayu. Di dalam tangisnya, Ayu memeluk suaminya erat-erat. "Pak, maafkan Ayu. Aku tidak akan pergi. Aku akan belajar mencintai, meski jalannya sulit. Karena Ayu tahu, Bapak adalah takdir yang Tuhan pilihkan, meski awalnya terasa pahit." Dan malam itu, di tengah isak dan doa yang lirih, Ayu akhirnya memilih. Ia memilih bertahan, bukan karena paksaan lagi, melainkan karena kesadarannya sendiri. Setelah malam penuh tangisan itu,
hari-hari Ayu mulai berubah. Ia kini memandang Pak Wiryo dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar lelaki tua yang dipaksakan menjadi suaminya, melainkan seseorang yang benar-benar tulus menjaganya. Setiap pagi, ketika Pak Wiryo menyapanya dengan senyum lembut sambil menyuguhkan segelas teh hangat, Ayu merasakan ada kehangatan yang perlahan mengisi ruang kosong di hatinya. Rasa hormat yang dulu hanya samar, kini mulai bertransformasi menjadi rasa sayang yang nyata. Namun, meski hatinya telah memilih, bisik-bisik masyarakat masih terus mengikuti. Ada yang tetap mencibir, menuduh Ayu hanya mengejar harta, dan ada pula yang mengasihani karena menikah dengan lelaki seusia ayahnya. Setiap kali mendengar omongan itu, Ayu hanya bisa menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Pak, biarlah orang berkata apa saja. Ayu hanya ingin Bapak tahu, aku tidak lagi menyesal menikah denganmu." Senyum Pak Wiryo mengembang, meski di matanya masih tersimpan gurat kesedihan. Raka pun akhirnya mendengar kabar bahwa Ayu memilih bertahan dengan suaminya. Ia datang sekali lagi, bukan untuk memaksa, melainkan untuk berpamitan. Dengan suara berat ia berkata, "Ayu, aku kalah. Tapi aku berdoa semoga kau bahagia dengan jalanmu." Ayu hanya bisa menangis, melepaskan genggaman masa lalunya untuk selamanya. Meski perih, ia tahu inilah pilihan yang benar. Cinta yang ia tinggalkan bukanlah kekalahan, melainkan pengorbanan demi menjaga sebuah ikatan suci. Di rumah, Ayu mulai menjalani perannya dengan ikhlas. Ia merawat suaminya dengan sepenuh hati, mendampingi dalam suka dan duka. Setiap kali melihat Pak Wiryo tersenyum, Ayu merasa ada ketenangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai memahami bahwa cinta bukanlah soal usia atau rupa, melainkan tentang keikhlasan memberi tanpa meminta balasan. Dalam diam, Ayu belajar bahwa luka bisa menjadi akar dari kasih sayang yang lebih dalam. Dan malam demi malam, ketika Ayu berdoa, ia selalu berkata dalam hatinya, "Ya Tuhan, terima kasih telah memberiku pelajaran hidup yang begitu berharga. Aku dipaksa menikah, tapi ternyata di balik paksaan itu kau sembunyikan rahmat yang indah. Kini aku tahu, cinta sejati bukan datang dengan gemuruh, melainkan dengan ketulusan yang hening." Kebahagiaan yang mulai tumbuh dalam rumah tangga Ayu dan Pak Wiryo ternyata tidak berlangsung lama. Suatu pagi, Ayu menemukan suaminya terbatuk keras hingga tubuhnya hampir tak mampu berdiri. Wajahnya pucat, dan napasnya tersengal-sengal. Ayu panik, segera memapahnya ke tempat tidur dan memanggil tabib desa. Hasil pemeriksaan membuat hatinya runtuh, kesehatan Pak Wiryo semakin rapuh karena usia dan penyakit lama yang diam-diam ia derita. Sejak saat itu, Ayu benar-benar mengabdikan dirinya untuk merawat suaminya. Setiap malam ia begadang menjaga, setiap pagi ia menyiapkan ramuan herbal, dan setiap sore ia membacakan doa di telinga lelaki yang kini semakin lemah. Rasa cintanya tumbuh bukan lagi sekadar iba, melainkan kasih sayang yang tulus. Ia sadar, waktunya bersama Pak Wiryo mungkin tidak panjang, dan justru itu yang membuat setiap detik terasa berharga. Tetapi cobaan tak berhenti di situ. Gosip di desa kembali muncul, kali ini lebih kejam. Orang-orang berkata bahwa Ayu sedang menunggu harta warisan dari suaminya yang sakit-sakitan. Bisikan itu terdengar bahkan sampai ke telinga Ayu sendiri. Hatinya pedih, namun ia memilih diam. Di hadapan Pak Wiryo, ia selalu tersenyum, meski hatinya terkoyak oleh tuduhan yang tak adil. "Biarlah orang berkata apa saja, yang penting Bapak tahu Ayu ada di sini bukan karena harta," ucapnya lembut sambil mengusap tangan suaminya. Pak Wiryo menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayu, aku percaya padamu. Kau jauh lebih mulia dari yang mereka sangka. Kau telah membuat sisa hidupku penuh arti." Kata-kata itu membuat Ayu menangis di pelukannya. Ia sadar, apapun yang dikatakan orang luar, hanya mereka berdua yang tahu kebenaran cinta yang sedang mereka jalani. Dan di tengah sakit yang semakin melemahkan tubuhnya, Pak Wiryo justru menunjukkan cinta yang lebih dalam dari sebelumnya. Meski suara dan tenaganya melemah, setiap kali ia bisa berbicara, ia hanya mengucapkan doa, agar Ayu tetap kuat, tetap sabar,
dan suatu hari bisa menemukan kebahagiaan sejati, baik bersamanya, maupun kelak setelah dirinya tiada. Doa itu menembus hati Ayu, membuatnya semakin yakin bahwa cinta sejati memang tak mengenal usia, tak mengenal keadaan, bahkan tak mengenal akhir. Hari-hari terasa semakin berat bagi Ayu. Tubuh Pak Wiryo makin melemah, hingga untuk sekadar duduk saja ia membutuhkan bantuan. Ayu selalu berada di sisinya, tak pernah beranjak jauh. Malam-malam sunyi diwarnai suara batuk parau, sementara Ayu hanya bisa menahan tangis di balik doa yang ia panjatkan. Ia tahu, waktu bersama suaminya mungkin tidak lama lagi. Setiap menit kini berubah menjadi pertaruhan antara harapan dan kenyataan pahit. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, kondisi Pak Wiryo semakin memburuk. Napasnya tersengal, wajahnya pucat pasi, dan tangannya menggenggam lemah jemari Ayu. Dengan suara serak ia berbisik, "Ayu, maafkan aku, karena dulu kau dipaksa menikah denganku. Tapi percayalah, aku tak pernah ingin menyakitimu. Kau adalah hadiah terbesar dalam sisa hidupku." Air mata Ayu jatuh deras, membasahi tangan suaminya. "Pak, jangan bicara begitu," Ayu yang seharusnya minta maaf. "Ayu sudah belajar mencintai Bapak dengan hati. Jangan tinggalkan Ayu, Pak." Pak Wiryo tersenyum tipis, meski tubuhnya bergetar menahan sakit. Ia mengangkat tangannya dengan sisa tenaga, mengusap rambut Ayu dengan lembut. "Terima kasih, Nak. Kau sudah menepati takdir yang Tuhan titipkan. Jika suatu hari aku tiada, jangan larut dalam kesedihan. Lanjutkan hidupmu, temukan kebahagiaanmu. Itu satu-satunya harapanku." Kata-kata itu membuat Ayu terseduh, menempelkan wajahnya di dada suaminya yang semakin melemah. Hujan kian deras, seolah langit pun ikut menangis. Dalam keheningan yang pilu, napas Pak Wiryo semakin berat, lalu perlahan terhenti. Ayu menjerit, memeluk tubuh yang kini tak lagi bernyawa. Tangisannya pecah, menggema bersama suara petir yang menyambar di langit malam. Kehilangan itu terasa seperti merenggut separuh jiwanya. Lelaki yang dulu ia benci, kemudian ia hormati, dan akhirnya ia cintai dengan tulus, kini pergi untuk selamanya. Malam itu, Ayu berlutut di samping jasad suaminya, dengan air mata yang tak kunjung berhenti. Dalam hatinya ia berbisik lirih, "Pak, Ayu berjanji akan menjaga amanahmu. Aku akan terus hidup, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk mengenang cinta tulusmu. Cinta yang lahir dari luka, tapi berakhir dengan keabadian." Dan di bawah hujan yang membasahi bumi, Ayu menyadari satu hal, paksaan yang dulu ia benci ternyata telah membawanya menemukan arti cinta sejati. Hari-hari setelah kepergian Pak Wiryo menjadi masa paling kelam dalam hidup Ayu. Rumah besar itu kini terasa sunyi, seakan kehilangan jiwa yang selama ini menjadi pelindungnya. Setiap sudut rumah mengingatkan Ayu pada suaminya, kursi rotan tempat beliau biasa duduk, cangkir teh hangat yang selalu disajikan, hingga sajadah yang masih terlipat rapi di sudut kamar. Air mata Ayu tak pernah berhenti jatuh, seolah setiap benda di rumah itu menjadi saksi bisu betapa besar cinta yang kini hilang. Meski begitu, Ayu memilih bertahan. Ia mengingat pesan terakhir suaminya, "Jangan larut dalam kesedihan, teruskan hidupmu." Maka, dengan hati yang berat, ia mulai melangkah. Ia merawat rumah, menjaga kebun kecil peninggalan Pak Wiryo, dan menyalurkan tenaga serta waktunya untuk membantu orang-orang di desa. Perlahan, Ayu dikenal bukan lagi sebagai gadis yang dipaksa menikah dengan duda tua, melainkan sebagai perempuan kuat yang mampu bangkit dari luka. Namun, cobaan masih datang. Beberapa orang desa tetap memandangnya sinis, menganggap ia beruntung karena akan mewarisi harta peninggalan suaminya. Ayu hanya tersenyum getir, karena yang ia rasakan justru sebaliknya, tidak ada harta yang mampu menggantikan sosok Pak Wiryo. Yang ia warisi hanyalah kenangan, doa, dan cinta tulus yang tak ternilai. Dan justru itulah yang membuatnya tetap berdiri tegar, meski hatinya masih penuh rindu. Suatu malam, Ayu bermimpi bertemu Pak Wiryo. Dalam mimpinya, suaminya tersenyum dengan wajah bercahaya, mengenakan pakaian putih bersih. "Ayu, kau sudah kuat.
Aku bangga padamu. Jangan berhenti berjalan, karena di depanmu masih ada jalan panjang dan kebahagiaan yang menantimu, ucapnya. Ketika Ayu terbangun, air matanya menetes deras, namun kali ini bercampur dengan rasa damai. Ia merasa suaminya benar-benar hadir, membimbingnya meski sudah tiada. Sejak saat itu, Ayu bertekad menjalani hidup bukan dengan kesedihan, melainkan dengan kekuatan. Ia tahu cinta mereka tidak berhenti meski kematian memisahkan. Cinta itu berubah menjadi cahaya, menjadi warisan abadi yang akan terus menguatkannya. Dan di setiap doa yang ia panjatkan, nama Pak Wiryo selalu disebut, bukan hanya sebagai suami, tetapi sebagai cinta sejati yang tak pernah mati. Waktu terus berjalan, dan perlahan Ayu belajar menerima kenyataan pahit yang telah menimpa hidupnya. Rasa rindu pada Pak Wiryo tidak pernah hilang, namun kini ia menyimpannya sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Setiap pagi, ketika matahari terbit, Ayu selalu berdiri di halaman rumah, memandang langit seolah berbicara dengan suaminya. "Pak, Ayu masih di sini, masih berusaha kuat seperti pesan Bapak," bisiknya lirih. Kehidupannya kini dipenuhi dengan pengabdian pada sesama. Ayu mulai membuka pintu rumahnya untuk anak-anak yatim di desa, mengajari mereka membaca, menulis, dan berdoa. Apa yang ia lakukan bukan hanya untuk mereka, melainkan juga sebagai bentuk bakti pada suaminya yang dulu selalu mengajarkan kebaikan. Orang-orang desa yang dulu mencibirnya kini berbalik kagum. Ayu menjadi sosok yang dihormati, bukan karena harta warisan, melainkan karena ketulusan hatinya. Namun, di balik senyumnya yang tulus, Ayu tetap sering larut dalam keheningan malam. Ia menatap foto suaminya yang tergantung di dinding, merasakan getaran cinta yang tak pernah pudar. "Pak, Ayu masih merindukan Bapak setiap hari. Tapi Ayu tahu, Bapak bahagia di sana. Dan Ayu berjanji, Ayu akan terus berjalan, tanpa menyerah, sampai saatnya nanti kita dipertemukan kembali," ucapnya dengan suara bergetar. Mimpi tentang Pak Wiryo kerap datang, bukan lagi sebagai perpisahan, melainkan sebagai penguat. Dalam mimpi itu, Pak Wiryo tersenyum, berdiri di tengah taman yang indah, seolah berkata bahwa Ayu sudah berada di jalan yang benar. Mimpi-mimpi itu menjadi cahaya yang menuntun langkah Ayu, membuatnya yakin bahwa cintanya tidak pernah sia-sia. Kini, Ayu tidak lagi dikenal sebagai gadis yang dipaksa menikah, melainkan sebagai perempuan yang mampu mengubah luka menjadi kekuatan. Perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa cinta sejati bisa tumbuh dari keterpaksaan, dan keikhlasan mampu mengalahkan segala luka. Di setiap langkahnya, Ayu membawa janji abadi, menjaga cinta yang pernah hadir, sampai akhir hayatnya. Meski waktu terus berjalan, rasa rindu Ayu kepada Pak Wiryo tak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, sebelum menutup mata, ia selalu mengirim doa. Kadangkala, rasa sepi begitu menyesakkan dada, seolah ada ruang kosong yang takkan pernah bisa terisi. Namun di balik rindu itu, Ayu menemukan kekuatan baru, cinta yang telah ditinggalkan suaminya ternyata tetap hidup dalam hatinya, menuntunnya untuk terus melangkah. Hari-harinya dipenuhi dengan kebaikan. Ia mulai menjadi tempat bertanya bagi para janda di desa, menguatkan mereka yang kehilangan, sama seperti dirinya. Ayu sering berkata, "Cinta tidak pernah mati, hanya berubah wujud. Selama kita ikhlas, cinta itu akan terus menjaga kita." Kata-kata itu membuat banyak orang terharu, karena Ayu berbicara dari luka dan pengalaman nyata, bukan sekadar nasihat kosong. Namun, tidak jarang rasa iri muncul di hati orang-orang sekitar. Ada yang berkata Ayu terlalu bermain peran, menjadi perempuan suci. Ada pula yang mencibirnya karena tetap setia pada suami yang sudah tiada. Hati Ayu sempat terguncang, tapi ia teringat wajah Pak Wiryo dalam mimpinya. Senyum suaminya yang tenang seolah berbisik, "Jangan pedulikan dunia, yang penting hatimu tulus." Itu cukup membuat Ayu kembali tegak berdiri. Suatu sore, Ayu berjalan ke makam suaminya dengan membawa bunga melati, bunga yang dulu disukai Pak Wiryo. Ia duduk di samping pusara, membacakan doa dengan suara bergetar. "Pak, Ayu sudah berusaha jadi perempuan kuat, seperti yang Bapak mau.
Tapi rindu ini, Pak, rindu ini tak pernah hilang. Air matanya jatuh, membasahi tanah yang menutupi jasad lelaki yang pernah ia cintai. Di sanalah Ayu menyadari, bahwa rindu bukanlah kelemahan. Rindu adalah bukti cinta yang tetap hidup, meski maut telah memisahkan. Dan dalam setiap hembusan angin sore, dalam setiap doa yang ia panjatkan, Ayu merasa suaminya tetap ada, bukan di dunia, melainkan di dalam hatinya. Cinta itu, meski penuh air mata, adalah kekuatan yang membuatnya tetap bertahan. Hari-hari berikutnya Ayu jalani dengan hati yang lebih tenang. Ziarah ke makam suaminya memberi kekuatan baru, seolah Pak Wiryo masih terus mendampingi langkahnya. Meski kesepian kerap datang menyergap di malam-malam sunyi, Ayu tidak lagi melihatnya sebagai beban, melainkan sebagai ruang untuk merenung dan bersyukur. Ia tahu, kesendirian itu hanyalah ujian, bukan hukuman. Perlahan, Ayu mulai dikenal di desa sebagai perempuan yang bijaksana. Banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, terutama kaum muda yang bingung menghadapi masalah cinta dan rumah tangga. Ayu selalu menekankan satu hal, bahwa cinta sejati bukanlah tentang harta atau rupa, melainkan tentang keikhlasan untuk menerima dan merawat satu sama lain. Kata-katanya yang sederhana namun tulus membuat banyak hati tersentuh. Meski begitu, malam tetap menjadi waktu yang paling berat bagi Ayu. Di saat semua orang terlelap, ia duduk sendiri di kamar, menatap foto suaminya yang tergantung di dinding. Kadang ia berbicara seolah Pak Wiryo masih ada di sana, mendengarkan setiap keluh kesahnya. Pak, Ayu sudah berusaha menjalani semua dengan ikhlas. Tapi rindu ini, tetap saja menusuk. Pak, bisiknya, sebelum akhirnya terlelap dengan air mata yang membasahi pipi. Namun suatu hari, Ayu menyadari sebuah kebenaran indah, cinta tidak pernah benar-benar pergi. Ia ada di dalam doa, dalam setiap langkah, dalam setiap kebaikan yang ia lakukan. Ketika ia membantu orang lain, ketika ia menghibur mereka yang berduka, Ayu merasa seolah sedang melanjutkan cinta suaminya. Rasa kehilangan itu perlahan berubah menjadi cahaya yang menuntunnya menjalani hari. Dan pada akhirnya, Ayu menemukan kedamaian dalam kesendiriannya. Ia tidak lagi merasa hampa, karena hatinya penuh oleh kenangan indah yang abadi. Bagi Ayu, cinta yang pernah lahir dari keterpaksaan kini telah menjelma menjadi kekuatan yang akan ia bawa hingga akhir hayatnya. Dalam diam, ia berjanji, Pak, cinta ini akan tetap hidup, selama Ayu masih bernapas. Waktu berjalan, dan Ayu tetap setia menjaga cinta yang pernah dititipkan Tuhan dalam hidupnya. Meski ia menjalani hari seorang diri, hatinya tidak pernah benar-benar kosong. Setiap doa, setiap kebaikan, setiap langkah yang ia tempuh, semuanya terasa seperti melanjutkan cinta suci bersama almarhum Pak Wiryo. Ia tidak lagi merasa hancur oleh kehilangan, melainkan bangkit dengan kekuatan yang lahir dari rindu. Kini Ayu dikenal sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan di desa. Banyak orang datang padanya untuk mencari pelajaran hidup. Dari mulutnya selalu keluar kata-kata yang menyejukkan hati, karena ia sendiri telah melalui jalan penuh luka yang berakhir dengan ikhlas. Kehidupan Ayu menjadi bukti nyata bahwa cinta sejati tak pernah hilang, meski maut memisahkan. Dalam kesendiriannya, Ayu menyadari satu hal, bahwa cinta yang lahir dari keterpaksaan bisa tumbuh menjadi cinta yang abadi, jika dijalani dengan hati tulus. Ia bukan lagi gadis yang dipaksa menikah dengan duda tua, melainkan perempuan kuat yang berhasil mengubah air mata menjadi kekuatan, dan luka menjadi cahaya. Pada suatu senja, Ayu berdiri di depan rumahnya sambil menatap langit yang merona kemasan. Senyum tipis menghiasi wajahnya, seolah ia melihat bayangan suaminya di balik cahaya itu. Pak, Ayu sudah belajar ikhlas, sampai nanti kita bertemu kembali di tempat yang lebih indah, bisiknya dengan penuh ketenangan. Itulah janji terakhir Ayu pada cinta sejatinya. Dan di sanalah kisah ini berakhir, meninggalkan jejak haru tentang perjalanan seorang perempuan yang belajar menerima takdir, menemukan arti cinta sejati, dan hidup dalam kekuatan yang lahir dari keikhlasan. Kisah Ayu menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa cinta sejati bukan sekadar tentang bersama, melainkan tentang tetap ada, meski maut memisahkan.
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat semua yang sudah menonton cerita ini hingga akhir. Semoga kisah Ayu memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa di balik ujian hidup selalu ada hikmah, dan cinta sejati selalu hidup dalam hati yang ikhlas. Saya doakan semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah, dan kebahagiaan yang tidak pernah putus. Semoga setiap langkah hidup kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan dipenuhi keberkahan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita yang penuh makna. Terima kasih sekali lagi, semoga kita semua dipertemukan dengan cinta sejati, entah di dunia ini, atau di akhirat nanti.